wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ustadz Abu Salma Muhammad selaku pembicara atau narasumber pada sore hari ini. Ahlan wa sahlan Ustadz, kita mungkin ini yang kedua kali di TK Bakti bersama Ustadz, insya Allah. Yang terhormat Ibu Ketua Yayasan Pendidikan Bakti Wanita Islam Cabang Gresik beserta ibu-ibu pengurus yang lainnya. Ini ada Bu Lucy yang kami hormati yang senantiasa ini menemani kami dari Yayasan Bakti untuk mengadakan kajian-kajian. Ibu Kepala PAUD Islam Bakti se-Kabupaten Gresik yang kami hormati, beserta asatidah PAUD Islam Bakti se-Kabupaten Gresik yang kami hormati pula. Bapak Ibu, ada Bapak ya ini. Bapak Ibu Wali Peserta Didik PAUD Islam Bakti se-Kabupaten Gresik, yakni PAUD Bakti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertolabul ilmi kembali dengan Ustadz Abu Salma yang temanya insya Allah sangat menarik sekali buat kami yang mungkin tiap hari harus sama anak-anak. Nah ini nanti bagaimana akan kita dengarkan bersama atau akan kita gali ilmunya dari Ustadz Abu Salma. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari alam jahil ke alam berilmu pengetahuan. Mungkin banyak dari kita semua yang mengeluh, capek dan sebagainya, Ustaz, apalagi di masa-masa pandemi sekarang ini. Mungkin lebih lelah, lebih capek mungkin yang dirasakan oleh orang tua. Tapi di balik semua itu apa yang tersembunyi, nanti kita belajar bersama Ustadz. Mungkin dengan setelah mengikuti kajian ini kita akan lebih bersemangat ya Ustadz ya untuk mendidik anak-anak kita kembali lebih baik lagi. Biar nanti kajian ini berjalan dengan lancar, mungkin akan kami bacakan dulu atau kami sampaikan tata tertib untuk kajian sore hari ini. Yang pertama mungkin bisa di-off-kan videonya ya, mungkin biar lebih hikmat. Di-off-kan videonya dan nanti ada sesi pertanyaan. Bisa secara langsung ya dengan cara raise hand atau mungkin dengan menuliskan di kolom chat. Nanti akan dijawab langsung oleh Ustadz Abu Salma Muhammad secara langsung. Dan semoga dan supaya acara ini nanti berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan sepenuhnya pada Ustadz Abu Salma Muhammad untuk memberikan pencerahan kepada kami semua. Tafadhol Ustadz. Ya, syukran. Jazakillah khair ya. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Di sore hari ini kita diperkenankan Allah untuk bersua kembali setelah beberapa tahun ini ya. Dan alhamdulillah ya,
Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan nikmat yang paling besar dari itu semua adalah nikmat hidayah, taufik, sehingga kita diizinkan Allah untuk dapat bersua dan mengikuti kembali ya kajian kita yang diselenggarakan oleh TK Bakti ini ya. Baik, jamaah sekalian, para ummahat dan para bunda yang dimuliakan Allah. Di sore hari ini kita akan berbicara tentang dibalik lelah mendidik anak. Ya, kalau kita berbicara tentang dibalik lelah mendidik anak, ya, siapa sih manusia yang tidak pernah merasakan lelah? Tidak ada manusia yang selama dia masih hidup yang bisa terlepas atau terbebas dari kelelahan, kepenatan, capek, ya. Semua kita akan merasakan lelah, capek, penat. Karena kita manusia, itulah manusia, ya. Merasa lelah dan jenuh itu manusiawi. Karena kita manusia itu memiliki keterbatasan dalam segala hal. Baik dalam hal tenaga, dalam hal pikiran, termasuk dalam hal materi dan yang lain sebagainya. Kita memiliki keterbatasan. Tapi ingat ya, bahwasanya di balik lelahnya kita itu tersimpan hikmah dan manfaat. Karena lelah kita hari ini ketika mendidik anak-anak kita, itu insya Allah akan membuahkan manfaat ya, daripada ketika kita tidak bersusah payah, tidak berlelah-lelah, tapi di kemudian hari kita akan menyesal, akan membuahkan penyesalan. Karena itu makanya hidup ini adalah ya penuh dengan perjuangan. Dan perjuangan itu pasti melelahkan. Hidup ini adalah penuh dengan amalan. Dan amalan itu juga pasti akan membuahkan kepenatan. Ya. Dan seseorang tidak akan bisa merasakan nikmat dari istirahat, nikmat dari keberhasilan, apabila dia tidak pernah merasakan perjuangan hingga dia berlelah-lelah dan bersusah payah. Karena sejatinya di dalam kelelahan itu mengandung nikmat. Ada nikmat istirahat selepas lelah. Karena Allah menciptakan segala sesuatu, Allah ciptakan dengan kebalikannya. Dan di balik hikmah dari ciptaan Allah, ya, sesuatu dengan kebalikannya, itu mengandung hikmah yang besar. Sebagaimana kata Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, ya, Al-Hafidz Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, anna fi khalqil adad al-mutanaqidha idharun li mahasinil dhiddi. Bahwa sejatinya di dalam penciptaan suatu hal, ya, suatu hal itu diciptakan ada lawannya, ya, maka itu semua adalah dalam rangka untuk menampakkan keindahan dari lawan tersebut. Dikatakan oleh beliau, fal jamilu la yadhhar jamaluhu illa biwujudi dhiddihi wa naqidhihi. Yang namanya keindahan itu tidak akan tampak keindahannya melainkan setelah adanya lawan dari keindahan tersebut atau kebalikannya. Kita nggak bisa mengatakan ini indah kalau tidak ada yang jelek. Kita tidak bisa mengatakan ini bagus kalau tidak ada yang buruk. Kita tidak bisa mengatakan ini manis, ya, kalau kita tidak pernah merasakan pahit. Kita tidak bisa mengatakan ini besar kalau tidak ada yang kecil, dan seterusnya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan lawannya, ya. Nah, baik, jamaah sekalian muliakan Allah, ya. Kita sebagai manusia nggak akan lepas dari melakukan aktivitas apapun itu, ya. Mulai dari kita menanam sesuatu, membangun sesuatu, kita bergerak, itu aktivitas kita. Dan semua aktivitas kita ini pasti akan menyebabkan kita lelah karena kita manusia. Ya, manusia pasti akan merasa lelah. Tidak ada manusia yang tidak lelah. Siapapun akan lelah. Ya, nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari semua lelah itu, ya, lelah yang paling berat adalah ketika kita merasakan kelelahan hati.
Karena lelah itu bisa dirasakan oleh fisik kita, bisa dirasakan oleh hati kita. Nah, manusia-manusia yang kuat adalah manusia yang meskipun fisiknya kelelahan, tapi hatinya tetap tangguh, tabah, sabar di dalam melalui semua aktivitasnya meskipun tubuhnya lelah. Ya. Karenanya ketika hati itu lelah, meskipun fisiknya itu dalam kondisi prima, maka dia tetap akan sulit untuk beraktivitas. Kenapa? Karena hatinya yang lelah. Nah, jamaah sekalian, para ibu, para ummahat yang dimuliakan Allah, Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ya, beliau pernah menasihatkan nasihat yang sangat indah sekali. Beliau mengatakan, wa qad ajma'a uqala kullu ummatin, ya, sungguh telah bersepakat orang-orang berakal dari setiap umat, ya, ala anna kullan na'imi, ya, la yudrak bin na'im, bahwasanya setiap kenikmatan itu tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Ini luar biasa kata beliau. Artinya kita nggak akan bisa meraih suatu kenikmatan dengan kenikmatan, tapi kita akan meraih kenikmatan dengan kesusahan terlebih dahulu, dengan kesulitan terlebih dahulu. Kemudahan tak akan diraih kecuali dengan kesulitan. Ya, demikian pula kenikmatan tidak akan bisa kita raih ya dengan kenikmatan. Artinya kita tetap harus bersulit-sulit dulu, bersusah-susah dulu sehingga kita dapat merasakan kenikmatan tersebut. Kata Ibnu Qayyim, ini konsensi. Ya, konsensus maksud saya. Ya, ijma, kesepakatan orang-orang berakal. Semua orang berakal, setiap umat. Mereka bersepakat kenikmatan nggak bisa diraih dengan kenikmatan. Ya. Ya. Makanya beliau mengatakan, ya, wa inna man athara raha fatathu raha. Sesungguhnya orang yang dia lebih mendahulukan senang-senang di dalam hidupnya, dia lebih mengedepankan untuk layah-layah, santai-santai, maka fatathu raha. Maka sejatinya ya kesenangan ataupun istirahatnya dia itu akan terluput darinya. Maksudnya gini, ibu-ibu sekalian, ya. Orang yang cuma senang layah-layah, dia nggak akan bisa merasakan nikmatnya layah-layah. Ya malah dia nggak bisa merasakan nikmatnya istirahat. Karena sejatinya kenikmatan istirahat itu bisa diraih setelah kita berlelah-lelah, kita bercapek-capek. Kita misalnya tiap hari cuma tidur-tiduran, nyantai-nyantai, nggak ngapa-ngapain. Tidur kita itu nggak nikmat jadinya, malah tubuh kita sakit-sakitan. Ya, tubuh kita malas bergerak, napas kita berat, badan kita berat, karena kita malas bergerak. Ya, nah karena itu, ya, yang namanya nikmatnya istirahat itu diraih setelah kita bersusah payah. Kebahagiaan dan kelezatan atau kenikmatan itu diraih sesuai dengan beratnya perjuangan, beratnya upaya kita. Semakin berat upaya kita, semakin besar perjuangan kita, maka akan semakin besar pula kepuasan yang kita rasakan, kebahagiaan yang kita dapati, dan juga kelezatan. Ya, makanya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, "Fala farhah liman la hammalah." Tidak akan mendapatkan kebahagiaan, tidak akan merasakan kesuksesan, kebahagiaan, keberhasilan orang-orang yang tidak memiliki antusiasme, tidak memiliki semangat, tidak mau bersungguh-sungguh, tidak mau bersusah payah. Ya. Wala ladzata liman la sabaralah. Dan tidak akan merasakan kelezatan, kenikmatan orang yang tidak mau bersabar. Orang yang enggak mau bersabar, ya. Wala na'ima liman la syaqa'alah. Dan tidak akan mendapatkan nikmat, kesenangan orang yang tidak mau merasakan kesusahan. Manusia itu, ibu-ibu sekalian, nggak akan bisa lepas dari yang namanya kesusahan. Ya, tapi di balik kesusahan itu, nggak mungkin Allah senantiasa terus-terusan menjadikan kita susah. Pasti akan ada kemudahan. Itu akan terus bergilir. Ya, akan terus bergilir. Tapi Allah Maha baik. Ya,
Karena di balik kesulitan Allah sediakan kemudahan. Tidak hanya satu, lebih dari satu kemudahan. Itu kebaikan Allah. Inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Allah mengatakan sesungguhnya ya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, kata ya al-usra, kesulitan itu dengan alif lam. Sementara kemudahan yusran itu tidak pakai alif lam. Alif lam itu menunjukkan ma'rifah definitif. Kata para ulama, ya di antaranya Syekh Utsaimin, berarti itu satu kesulitan. Sesungguhnya, ya beserta satu kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kemudian diulangi lagi, inna ma'al usri yusra. Dan sesungguhnya bersama satu kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kata yusron di sini tidak diikuti alif lam, artinya yusron yang satu dengan yang satu itu berbeda. Jadi ada dua kemudahan atau lebih. Jadi ternyata di balik kesulitan kita ada kemudahan. Kita bisa lihat contohnya saat ini. Ya. Contoh yang kita saksikan ketika kondisi Indonesia dalam keadaan terpuruk ya. Kasus kemarin wabah itu ya begitu banyak, begitu tinggi. Grafiknya begitu naik, begitu tinggi. Sampai pada puncaknya. Dan kaidah sunnatullah Allah, ya kaidah sunnah kauniyah Allah, sesuatu yang sudah naik tinggi sampai ke puncak pasti akan menurun. Ya. Dan alhamdulillah inilah keadaan kita saat ini. Ya. Jadi ketika kita sudah dalam keadaan yang benar-benar serba sulit, akhirnya sekarang Allah mulai longgarkan kesulitan itu. Allah berikan kemudahan-kemudahan. Ya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga, Allah pelihara, Allah lindungi kita dan Allah jauhkan kita dari naiknya kasus. Yang mudah-mudahan tidak ada lagi gelombang ketiga. Ya. Nah, jadi ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu tidak akan bisa beristirahat dengan istirahat yang menyenangkan, menenangkan bagi orang yang tidak mau lelah, ya. Yang tidak mau bercapek-capek, ya. Nah, dan selama kita hidup di dunia ini, maka tidak akan ada kelelahan abadi. Tidak akan ada istirahat yang abadi. Tidak akan ada kesulitan yang terus-menerus. Tidak akan ada kemudahan yang terus-menerus. Akan selalu silih berganti. Tapi nanti di yaumil akhir, di hari kiamat, barulah kita akan mendapatkan keabadian, entah itu kesenangan yang abadi, ataukah kesengsaraan yang abadi. Tinggal kita ingin menempatkan diri kita di mana. Tentunya sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu ya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang penyair Al-Mutanabbi pernah mengatakan, wa idza kanatin nufusu kibaran ta'abat fi muradiha al-ajsam. Ya, apabila seseorang itu jiwanya besar, maka badannya akan berlelah-lelah, berpayah-payah untuk meraihnya. Nah, jadi ya ini adalah kelelahan. Tapi dari semua bentuk kelelahan ini, Ibu-ibu sekalian, itu yang patut kita waspadai adalah lelahnya hati. Karena hati pun bisa lelah. Ya, fisik bisa lelah, demikian pula hati bisa lelah. Karena itu yang patut kita maintain adalah hati. Hati yang senantiasa kita jaga, kita pelihara, hati yang senantiasa terkoneksi, terikat dengan Allah, maka itulah hati yang kuat. Meskipun fisik begitu payahnya, tapi hati yang kuat, maka hati itulah yang akan menggerakkan dirinya untuk menjadi sosok manusia yang tangguh. Sebaliknya, boleh jadi tubuh kuat, ya, tubuhnya berotot, besar, tampak kuat, tapi hatinya lemah, maka sejatinya dia adalah orang yang lemah. Ya, dia adalah orang yang tidak kuat. Karena meskipun tubuhnya kuat, maka dia akan mudah surut, mudah lelah, ya, ke belakang. Baik, jamaah sekalian menggunakan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini hikmah tadi yang sudah kita baca dari Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullahu taala ya. Ya, yaitu tentang di
balik penciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, sesuatu dengan kebalikannya itu mengandung hikmah, kita lebih bisa merasakan nikmat sesuatu dari kebalikannya. Ya seperti misalnya saat ini kita nggak akan bisa merasakan nikmatnya ISIS kan, jadi ini wong Jawa ya, nikmatnya sejuk ya. Kalau kita nggak pernah merasakan nikmatnya hangat, panas. Dan kita nggak akan bisa merasakan nikmatnya makan kalau kita nggak pernah merasakan lapar. Makanya makanan paling nikmat itu dimakan ketika kita lapar. Anda suka makan, misalnya makanan sesuatu ya. Misalnya Anda suka makan ramen misalnya. Ya, hobi Anda, senang, favorit Anda. Tapi kalau Anda makan terus-terusan ramen, ya, Anda nggak lapar, Anda makan, Anda kenyang, bahkan Anda nggak akan cari nih wong Jawa nggak kolu gitu loh, nggak kepingin lagi kita makan ramen tersebut. Malah kita bisa melihat kita mual, ya, sesuatu yang nikmat tadinya menurut kita menjadi nggak nikmat lagi. Malah sebaliknya ketika kita lapar, ya, mungkin tempe goreng atau kate wong Jawa ini, mohon maaf ya, ini karena sudah lama nggak di Surabaya, jadi ya apa namanya, tergelitik untuk sedikit menyebut kata-kata bahasa Jawa ya, mumpung di Surabaya gitu kan, meskipun banyak orang yang nggak percaya kalau saya ini wong Surabaya gitu ya. Misalnya orang suka untuk nah kayak gitu kan, maksudnya dia nggak begitu suka, tapi ketika dia lapar itu makanan itu bisa jadi enak, nikmat buat dirinya ya. Demikian pula ketika haus, air mungkin air sumur yang rasanya agak payau itu juga bisa menjadi suatu hal yang nikmat gitu loh bagi kita ya. Nah, jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu ada kebalikannya, dan di balik kebalikan itu ada nikmat, ada hikmah besar. Karenanya nikmat istirahat itu akan lebih terasa ya, lebih bisa kita rasakan setelah kita merasakan lelah dan penat. Baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam agama kita ya, itu ada konsep namanya al-jaza min jinsil amal, ya. Balasan itu sesuai dengan jenis amalannya, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya, wa laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwasanya seorang manusia itu tidak akan memperoleh kecuali apa yang dia upayakan. Apa yang dia upayakan, apa yang dia tanam, itulah yang dia panen. Karena balasan sesuai dengan amalannya. Karena itu siapa yang berbuat baik sebagaimana firman Allah, hal jazaul ihsani ilal ihsanu. Tidak ada balasan untuk kebaikan kecuali kebaikan pula. Ini adalah di antara bentuk keadilan Allah. Keadilan Allah adalah apa? Adalah ketika kita berbuat baik, ibu-ibu, kebaikan itu sejatinya kembali kepada kita, tidak kepada Allah. Allah nggak butuh dengan amal kita. Ini suatu konsep yang sering ya kita ulang-ulang. Ya. Tapi ketika kita berbuat kebaikan, Allah akan balas. Allah lipat gandakan kebaikannya. Ya. Namun ketika kita berbuat suatu kesalahan, dosa, Allah tidak akan melipat gandakan dosa kita. Kita akan dibalas sesuai dengan dosa kita. Itulah keadilan Allah dan kebaikan Allah. Ya. Nah, ini adalah konsep mendasar yang perlu kita pahami, bahwa Allah itu maha baik. Agar kita lebih tangguh, lebih kuat, dan berbaik sangka kepada Allah di dalam menghadapi kehidupan ini. Ya. Karena sejatinya lelah itu adalah bagian dari rangkaian ujian, dan kita hidup di muka bumi ini nggak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iya, kok bisa habis paling kepakaiannya. Ya. Ini mungkin ada yang lupa menonaktifkan mikrofon ya, untuk bisa dinonaktifkan. Baik. Ya, sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wath thamarati wa basyiris sabirin." Dan kami, kata Allah, pasti akan menguji kalian. Ujian yang Allah sebutkan, coba perhatikan ibu-ibu sekalian. Bisyai'in, artinya itu bisyai'in itu hanya sedikit, sebagian kecil. Minal khaufi, dari rasa takut, cuman sebagian kecil. Allah ujikan kepada kita sebagian kecil. Karena sejatinya Allah nggak akan
memberikan kepada kita suatu ujian, termasuk amanat, yang kita nggak sanggup untuk memikulnya. Nggak mungkin. Allah ketika memberikan ujian kepada kita, kita pasti sanggup untuk memikulnya. Allah memberikan amanat kepada kita, kita pasti sanggup untuk menjalankannya. Nggak mungkin Allah memikulkan sesuatu yang kita nggak sanggup. Allah Maha Adil dan Allah yang Maha tahu tentang kondisi kita, hamba-hambanya. Makanya di sini Allah katakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ. Kami sungguh akan uji kamu dengan sebagian kecil. Minal khawfi wal ju'i. Dari rasa takut, lapar, naksin minal amwal, ya, kurangnya harta, wal anfus, ya, dan jiwa, wal thamarat, dan buah-buahan. Kemudian Allah katakan, wabashir sabirin, dan sampaikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar. Ya. Jadi kunci dari kesemua ini adalah sabar, ya. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu makanya kita harus waspada ini, harus berhati-hati. Berhati-hati ketika lelahnya kita, capeknya kita, penatnya kita tidaklah berbuah nikmat, tidaklah berbuah kebaikan, tapi malah berbuah celaka, berbuah sengsara. Wal iyadzu billah. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya. Allah berfirman, ya. Amilatun nasibah. Duh, afwan ya, kepencet. Bentar ya. Amilatun nasibah. Ya, artinya dia bekerja keras, lagi kepayahan. Tasla naran hamiyah, tapi pada akhirnya ujung-ujungnya dia memasuki api yang sangat panas, api yang menyala-nyala. Ya. Berkenaan dengan ayat ini, ada dua pendapat di kalangan para ulama yang masyhur tentang makna ayat ini, ya, sebagaimana diterangkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya. Pendapat pertama, ya, para ulama menyatakan bahwasanya makna aminatun nasibah di sini adalah orang yang bekerja keras lagi berpayah-payah sampai payah. Ini adalah berkaitan dengan orang-orang yang ketika di dunia ini mereka bersusah payah, berpayah-payah, beramal soleh, mereka berletih-letih melakukan amalan, tapi di akhirat mereka tetap masuk neraka. Neraka jahanam. Kenapa? Ini disebabkan karena mereka menganggap amalan mereka adalah amal yang saleh, tapi ternyata tidak saleh. Ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang dimaksud adalah mereka yang beramal tanpa ilmu. Dan kaum yang beramal tanpa ilmu adalah kaum yang tersesat, adh-dhalin, mereka adalah Nasrani. Di antara mereka adalah para pendeta. Mereka adalah orang-orang yang bersusah payah, bahkan sampai tabattul, ya. Tabattul itu artinya mereka hidup membujang, ya, hidup di rahib hidup di mihrab-mihrabnya ataupun di gereja-gerejanya, mengklaim beribadah, mendekatkan diri kepada Tuhan, ataupun orang-orang sufi yang ekstrim, ya, yang mana mereka rela sampai bersemedi, bertapa di pinggir kali, di goa-goa dalam rangka untuk mencari sesuatu, ya. Tapi itu semua ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amilatun nasibah. Dia bekerja keras lagi kepayahan, tapi tasla naran hamiyah. Ujung-ujungnya adalah memasuki api yang sangat peras, yang sangat pedih, panas. Ya. Baik, jamaah sekalian, itu diriwayatkan Sayyiduna Umar radhiyallahu taala anhu, beliau pernah melewati, ya, tempat tinggal seorang rahib. Ya, lalu kemudian beliau memanggil sang rahib tersebut. Ya. Nah, ya, lalu datanglah si pendeta tadi. Ketika Umar melihat, ya, penampilan pendeta tadi, sang pendeta tadi yang pakaiannya kusam kumal karena banyaknya beribadah, Sayyidina Umar menangis. Beliau menangis melihat pendeta tersebut. Kemudian pendeta itu bertanya, ya, ke Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, ma yubkika? Apa yang menyebabkan Anda menangis, wahai Amirul Mukminin? Kemudian Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, ya dzakartu qaul Allah azza wa jalla fi kitabih
'amilatun nasibah taslan nar hamiyah fadzaka alladhi abkani. Aku mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengatakan 'amilatun nasibah taslan narun hamiyah. Dia bekerja keras lagi, kepayahan, tapi pada ujung-ujungnya akhirnya dia memasuki api yang sangat panas. Inilah yang menyebabkan apa namanya? Aku menangis, kata Umar. Ya. Nah, jadi jamaah sekalian muliakan Allah, ya. Ini menunjukkan orang-orang yang mereka niatnya baik beribadah tapi nggak diiringi ilmu, ya. Lalu kemudian mereka berpayah-payah tapi ternyata tidak bermanfaat. Demikian pula Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau ketika menafsirkan kata amilatun nasibah, maknanya adalah khawarij. Khawarij adalah salah satu sekte di dalam Islam yang sesat, yang mudah mengkafir-kafirkan orang dan mudah membunuh, menumpahkan darah orang lain. Dan mereka melakukan ini itu dengan niat yang baik. Katanya membela agama Allah dan meninggikan ya hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ternyata mereka itu dikatakan oleh Nabi sebagai kilabun nar, anjing-anjing neraka. Waliyadzubillah. Nabi itu orang yang menjaga lisan, ya. Jarang Nabi itu mengucapkan kata-kata yang begitu pedasnya. Tapi kepada Khawarij, Nabi mengatakan kilabun nar, anjing-anjing neraka. Karena betapa berbahayanya, betapa mengerikannya, ya, sekte ini. Dan Nabi SAW sudah mewanti-wanti sebagaimana di dalam sebuah hadis. Nabi mengatakan, yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim, wa siyamahu ma'a siyamihim. Ya, salah seorang dari kalian itu akan menganggap salat kalian dan puasa kalian itu nggak ada apa-apanya dibandingkan mereka, orang-orang Khawarij ini. Mereka itu orang-orang ahli ibadah, berpuasa, salat malam, ya, yaqra'una al-Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an, tapi la yujawizu taraqiyahum, tapi tidak sampai melewati tenggorokan mereka. Kemudian kata Nabi, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar melesat, ya, dari Islam seperti melesatnya anak panah, ya, yang keluar dari busurnya. Nah, ini juga merupakan gambaran dari Sayyidina Ali, yaitu para pelaku bid'ah. Mereka beribadah, ya, mereka bersusah payah, tapi kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya, tidak ada tuntunannya dari kami, maka dia tertolak. Ya, maka tidak akan diterima. Sehingga sia-sia. Malah Nabi mengancam kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah, setiap bid'ah sesat, dan sesat tempatnya di neraka. Amilatun nasibah taslan nar hamiyah. Bersusah-susah payah, bekerja keras untuk beribadah kepada Allah, tapi ternyata ujung-ujungnya masuk neraka. Waliyadzubillah. Ya. Lalu kemudian pendapat yang kedua adalah yang dimaksud dengan amilatun nasibah adalah orang-orang kafir yang mereka bekerja keras dengan pekerjaan-pekerjaan yang membuat mereka capek, lelah, ya. Itu nanti di akhirat, ya, sebagai bentuk siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maksudnya adalah ini termasuk bagian hukuman dari Allah. Dia akan dibuat bekerja keras lagi, kepayahan di dalam siksaan Allah. Ya, ini sebagian ulama ya punya pendapat seperti ini. Nah, intinya ya jamaah sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala adalah ya ayat ini menjadi cambukan untuk kita supaya kita berhati-hati nih. Supaya kita waspada. Jangan sampai lelahnya kita, capeknya kita malah berbuah kesengsaraan. Nah, juga termasuk lelah di dalam mendidik anak. Karena wahai para bunda sekalian dimuliakan Allah, suatu hal yang memang kita tidak bisa pungkiri, di saat kita mendidik anak kita, itu terkadang kita merasa lelah. Bukan terkadang, bahkan seringkali kita merasa lelah. Kita capek. Kita merasa kewalahan. Kita merasa kerepotan. Apalagi di saat anak-anak kita itu dalam fase-fasenya mereka senang memberontak, melawan, membangkang. Ya, karena mereka punya sifat-sifat yang seperti ini memang. Ya, sesuai dengan perkembangannya. Ya. Nah, ini yang seringkali menyebabkan kita sebagai orang tua itu
kerepotan, kepayahan, kesulitan, letih, capek, kita merasa exhausted, ya, tired, ya. Wah, bahasa Inggrisnya begitu ya. Kita merasa kecapean gitu. Nah, bagi mereka orang tua yang hatinya tidak disirami dengan Al-Quran dan Sunnah, artinya mereka jarang berzikir, jarang mengingat Allah, jarang beribadah, maka kewalahan-kewalahan ini itu hanya menjadi api yang akan memantik mereka untuk melakukan keburukan-keburukan. Atau malah mereka akan mundur surut ke belakang. Tapi bagi mereka, ya orang-orang beriman, mukmin yang hatinya itu senantiasa mengingat Allah, karena hati yang mengingat Allah itu tetap akan membuahkan ketenangan, tumakninah, maka sulitnya tubuhnya itu tidaklah akan menjadi hal yang membuat mereka surut ke belakang. Kita bisa lihat ini contoh. Ketika ibu-ibu misalnya hamil, mengandung, ya kita kaum laki-laki nggak tahu nih bagaimana rasanya. Cuman kita berusaha untuk berempati meskipun sulit bagi kita, itu berat. Ibu-ibu itu membawa beban yang berat. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam tubuh antuna, di dalam tubuh Anda. Dan itu mempengaruhi seluruh kinerja anggota tubuh Anda. Anda berpayah-payah. Makanya Al-Qur'anul Karim juga menyebutkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ya. Atau di dalam ayat yang lain dikatakan hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya mengandung dengan semakin payah, semakin sulit. Artinya mengandung itu tidak mudah, sulit, ya, melelahkan. Tapi kalau lihat ibu-ibu yang sedang hamil itu, ya, meskipun lelah, meskipun capek, subhanallah, tampak kebahagiaan pada mereka. Kenapa? Karena mereka tahu mereka sedang mengandung buah hati mereka. Mereka sedang mengandung cinta kasih mereka. Meskipun lelah dirasakan, bahkan kaki sampai bengkak, tapi ini ibu-ibu ini luar biasa. Dia tetap bahagia. Dia tetap senang. Karena akan ada buah hati yang akan dia lahirkan. Bahkan ketika dia melahirkan, dia harus pula menghadapi kesusahpayahan. Ya, Allah pun menggambarkan wa wada'athu kurhan. Ya, hamalathu kurhan wa wada'athu kurhan. Ya, ibu itu ketika mengandung itu sudah sulit luar biasa, melahirkannya juga sulit. Sampai harus meregang nyawa, berdarah-darah. Mungkin dirasakan rasa takut, tapi tetap di balik ketakutan itu masih ada sinar-sinar kebahagiaan. Ketika sudah lahir, ibu itu yang paling berbahagia. Allah sudah karuniakan rahmah yang begitu besarnya bagi seorang ibu kepada anaknya. Dan ibu pun tetap masih memberikan asupan nutrisi kepada anak tersebut. Dia tetap harus menjalankan atau mengemban tanggung jawab dia. Berbagi nutrisi dengan anaknya. Capek iya, lelah iya. Tapi bahagia enggak, Bu? Bahagia. Karena sejatinya Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada setiap wanita fitrah keibuan. Yang dia akan berusaha melindungi, menjaga, menyayangi sepenuh hatinya. Dan itu kalau diiringi dengan keikhlasan karena Allah, maka sungguh betapa besar balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itulah anak-anak itu sejatinya nggak bisa menggantikan jasa seorang ibu, karena sosok ibu tak tergantikan. Seorang laki-laki bisa menggantikan siapapun kecuali satu orang di muka bumi ini, ibunya. Karena dia lahir dari rahimnya.
Dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang ibu bahkan rela ya. Dia lapar asalkan anaknya kenyang. Dia haus asalkan anaknya tidak kehausan. Dia kedinginan asalkan anaknya hangat. Bahkan dia seringkali meminta kepada Allah ketika anaknya sakit agar Allah pindahkan sakitnya ke ibunya. Subhanallah. Nah, karena itu jamaah sekalian dimuliakan Allah. Tidak heran apabila ada seorang ulama salaf yang mengatakan, inna minadz-dzunubi ma la yukaffiruhu illa al-hamma bil aulad. Sesungguhnya ada dari dosa-dosa yang hanya bisa digugurkan dengan kepayahan terhadap anak. Artinya ketika ibu berpayah-payah menghadapi anak ibu, itu akan ada ganjaran, bukan hanya pahala, akan ada penggugur-penggugur dosa yang telah Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi para ummahat, bagi para ibu. Karena itu, wahai ummahat, wahai para ibu, wahai para bunda, berbahagialah Anda dengan adanya jalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa Anda. Dan berbahagialah Anda ketika Anda mendapatkan sarana yang dapat ya menjadikan Anda makhluk yang Allah muliakan. Karena seorang ibu itu dimuliakan di dalam agama kita. Dimuliakan oleh Nabi kita yang mulia alaihi wassalam. Berbahagialah Anda dengan jalan yang dapat menggugurkan dosa-dosa Anda ini. Jalan kesulitan dan kepayahan saat Anda membersamai anak Anda, mendidik mereka. Jika Anda dapati anak-anak Anda merepotkan, memayahkan Anda, maka ketahuilah, ya, Allah telah memberikan kepada diri Anda kemampuan dan kesanggupan sebenarnya untuk bisa menghadapi itu semua. Dan juga kesabaran yang begitu luar biasa. Dan juga keteguhan. Dan juga kekuatan. Ya. Dan di antara kunci agar kita kuat, semakin kuat, adalah kita semakin menguatkan hubungan kita, attachment kita, koneksi kita, bonding kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Dan di antara cara yang dapat menguatkan diri kita juga kita memperbanyak istighfar, memohon ampunan, maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita banyak berdoa kepada Allah dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya enggak heran ya apabila kita dapati ya bahwa di dalam Al-Quran itu begitu banyak doa-doanya orang-orang saleh, para nabi dan rasul bertebaran di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Sebagaimana surat Al-Ahqaf, Allah abadikan doa, wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika. Wahai Rabbku, berikanlah kebaikan untukku dan anak keturunanku. Sesungguhnya aku ya kembali bertaubat kepadamu. Ya. Dan juga kita lihat bagaimana ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang rahman. Di dalam surat Al-Furqan. Ketika mereka berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imamah. Wahai Rabb kami, karuniakanlah kepada kami ya istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nabiullah Ibrahim alaihissalam pun juga mengajarkan kepada kita doa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Wahai Rabb kami, perkenankanlah doaku ini. Beliau juga ya mengajarkan kita doa. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadikanlah kami berdua, yaitu aku dan Ismail alaihi wassalam, Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam, yang menjadi orang-orang yang tunduk patuh kepada Engkau ya Allah, dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang senantiasa tunduk patuh kepada Engkau ya Allah. Ya. Dan beliau juga mendoakan anak keturunannya agar tidak jatuh kepada kesyirikan. Di dalam surat Ibrahim ayat 35 beliau mengatakan,
wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku beserta anak cucuku ya dari menyembah berhala-berhala. Bahkan Nabi Zakaria alaihissalam pun juga berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, karuniakan kepada aku dari sisimu seorang anak yang thayyib, yang baik, sesungguhnya engkau maha mendengarkan doa. Dan jamaah sekalian, apabila kita merenungkan ayat-ayat ini yang berisi doa dan permohonan kepada Allah untuk kita dan untuk anak-anak kita, maka pahamlah kita. Kita bisa mengerti bahwasanya di antara sebab dan faktor terbesar Allah mengkaruniakan bagi kita anak-anak yang saleh adalah dengan memperbanyak doa bagi kita. Fahamlah kita bahwasanya di antara sebab dan faktor terbesar kita menjadi wanita-wanita yang kuat, yang tangguh meskipun ya capek, lelah, payah, mendera adalah dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya di antara kunci yang dapat menguatkan kita di dalam menghadapi kepayahan-kepayahan, kelelahan-kelelahan, keletihan-keletihan, tidak lain dan tidak bukan adalah kita memperkuat hubungan kita dengan Allah. Banyak bermunajat kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah. Karenanya, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, ketika Allah berbicara tentang anak-anak, Allah ketika menceritakan atau mengkhabarkan tentang macam-macam anak, Allah sebutkan anak sebagai perhiasan, zina. Allah sebutkan anak sebagai ujian, fitnah. Allah sebutkan anak sebagai musuh, adu. Itu semua dengan bentuk khabar, pemberitaan, dan juga mengandung peringatan. Tapi ketika Allah berbicara di dalam Al-Quran tentang dzurriyyatan thayyibatan, tentang qurratul a'yun, anak-anak yang saleh, anak-anak yang baik, penyejuk mata, semuanya dalam bentuk doa. Semuanya dalam format doa. Doanya ibadur rahman, doanya para nabi dan rasul, doanya orang-orang saleh. Sehingga ya di antara pondasi dan pilar parenting, pendidikan, pengasuhan anak yang tertinggi di dalam agama kita adalah doa. Doa. Dan ini juga di antara sesuatu yang dapat menguatkan kita, meneguhkan hati kita, mengokohkan kaki kita di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang ada. Dan inilah yang dapat semakin memupuk kesabaran kita dan mendorong kita untuk semakin senantiasa berjuang, karena di balik lelahnya kita di dalam mendidik anak, maka tersimpan pahala yang begitu berlimpah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, karena informasinya sampai pukul 16.30 mungkin bisa lewat-lewat dikit ya. Karena saya nanti kurang lebih jam 4:30 lewat bakal dijemput nih ya. Baik, untuk sesi berikutnya, bagaimana ini Bu? Apa saya sendiri yang langsung menjawab? Ustadz, ini ada waktu 15 menit, kita manfaatkan tanya ya Ustadz ya. Mungkin silakan, ya. Di awal, ini dari chat kayaknya, ini ada yang sudah tanya Ustadz dari chat. Oh baik ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, biar saya saja langsung yang baca Bu ya. Monggo. Ya, afadhol Ustadz. Oke, ini sudah ada pertanyaan dari Ibu Saparina ya. Bagaimana caranya jika kita sudah terlanjur salah mendidik anak, marah-marah kepada anak di usia 4-6 tahun, sehingga anak sekarang benar-benar menguji kesabaran kita, bahkan sudah tidak mempan jika dimarahi, dan apakah anak yang menguji kita merupakan balasan dosa di masa lalu? Waktunya, syukran Ustadz. Thayyib. Jadi di sini ada beberapa poin. Ya. Poin yang pertama adalah ya, apakah sifat-sifat dan sikap-sikap anak yang tidak baik misalnya itu merupakan ujian dari Allah? Iya, ujian dari Allah. Dan apakah itu merupakan balasan dosa kita? Bisa jadi. Karena kaidahnya adalah wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Segala bentuk musibah yang menimpa kalian itu adalah sebab lantaran perbuatan tangan kalian sendiri. Tapi di balik ujian atau musibah tersebut itu mengandung hikmah. Artinya Allah itu mencintai kita. Karena kata Nabi SAW, Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya.
Dan kita bisa jadi diuji termasuk dengan anak kita. Kemudian juga di dalam ujian itu mengandung tadzkir, pengingat Allah agar kita kembali inabah taubat kepada Allah. Ya. Dan supaya kita juga mau untuk banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki diri. Kemudian poin yang kedua, ya. Nah, ini sebenarnya ya jamaah sekalian ya, ini pertanyaan yang jamak sekali ya. Jamak sekali ditanyakan. Ya. Baik. Di sini saya akan jawab dengan seringkas mungkin ya. Dan ini sebenarnya di dalam majelis-majelis saya sebelum-sebelumnya di Surabaya juga pertanyaan seperti ini juga sudah berulang ya. Jadi izinkan saya meringkas ya. Ini juga pernah saya jelaskan detail juga ya di kajian di teman-teman MPP Mujahadah Parents Project ya. Kita bisa melakukan pendekatan dengan cara search. Pakai bahasa Inggris ya, search. SEARCH. Yang pertama, ya, ketika kita ini taunya belakangan, sadar belakangan, hijrah belakangan, dapat hidayah belakangan. Anak kita misalnya usianya sudah cukup besar atau sudah balik bahkan. Kemudian mereka melakukan hal-hal yang tidak kita harapkan. Apa yang kita lakukan pertama kali ya tentunya kita bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Nah, di sini ada tahapan yang supaya lebih mudah, yaitu dalam kita singkat dengan kata search. Kata pertama S dari kata search, artinya kita mencari tahu dulu ini. Karena setiap kesalahan itu nggak mungkin kesalahan itu muncul atau terjadi begitu saja. Pasti ada penyebabnya. Artinya kita berusaha mencari tahu, search. Cari tahu nih apa masalahnya, akar masalahnya. Karena ketika ada kesalahan, bukanlah orang tua yang bijak maksud saya, hanya sekedar menunjuk atau menvonis. Cari tahu, search. Setelah kita cari tahu, kita E artinya evaluate, mengevaluasi. Kita evaluasi nih. Bagaimana cara pendidikan kita selama ini? Alhamdulillah Allah berikan kita hidayah, kita tahu ternyata selama ini saya keliru, saya suka marah-marah misalnya. Maka kita evaluasi, ya. Kemudian A, ya, SEA, acknowledge, mengakui, iktiraf. Kita akui kesalahan kita, ternyata kita memang salah. Dan kita nggak akan bisa melakukan perubahan apabila kita nggak mengakui kesalahan kita. Seseorang nggak akan bisa, ya, dia ya merubah dirinya atau memperbaiki sebelum dia akui, terutama akui di hadapan Allah, taubat di hadapan Allah, istighfar di hadapan Allah, acknowledge, dan juga minta maaf di hadapan anak. Akui bahwasanya kita salah. Meminta maaf itu adalah akhlak yang mulia. Meminta maaf dan memberi maaf. Ya. Kemudian R, SEAR, ya. Artinya apa namanya? Reinforce, mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan power. Ya, itu dengan cara apa? Semakin kita menguatkan diri kita di dalam bertakarub kepada Allah, mendekat kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa memberikan power kepada kita, sabat kepada kita, kekuatan kepada kita kecuali Allah. Karena itu makanya kita bangun kekuatan dengan banyak meminta pertolongan, beristianah, berdoa kepada Allah. Minta agar kita diberikan sabat, keteguhan. R, ya. Kemudian C, change. Baru kita merubah pelan-pelan. Sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan, sesuai dengan fase dan seterusnya. Baru kemudian H, hang on. Artinya kita berpegang, ya. Kita beriktimat, bersandar kepada Allah dan kita berpegang dengan cara-cara yang sudah kita pelajari ini, yaitu agar kita konsisten dan kita komitmen. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Jadi itu diantara cara ya apabila kita mungkin sudah kadung melakukan kesalahan. Intinya adalah kita harus taubat kepada Allah, minta maaf kepada Allah, kemudian minta maaf kepada anak, baru kemudian kita melakukan pendekatan, ya, yang tentunya harus berbeda dengan pendekatan kita sebelumnya. Nah, apakah boleh memberikan hukuman kepada anak ketika dia bersalah? Dan bagaimana penerapannya, Ustadz, agar dia tidak menjadi trauma? Baik, ini juga sebenarnya butuh rincian ya. Kenapa? Karena tarbiyah, pendidikan, itu sebenarnya akar katanya sama dengan kata Rob. Rob itu ya Khalik, pencipta kita, Malik, penguasa kita, pemilik kita, Mudabbir, pengatur kita, Allah. Kata para ulama, kata tarbiyah pendidikan itu ya sama akar katanya dengan kata Rob. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan surga dan neraka. Al-jannatu wan nar. Al-jannatu sawaban uiddat lil muttaqin. Surga itu adalah sebagai reward,
balasan, hadiah bagi orang-orang bertakwa. Adapun neraka itu adalah iqab, punishment, uiddat lil kafirin. Allah sediakan bagi orang-orang kafir atau bagi para pembangkang. Jadi kaidah thawab wa iqab, reward and punishment itu sudah ada di dalam agama kita. Ada. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, di dalam menerapkan reward and punishment itu juga ada koridor-koridornya. Kaidah yang pertama adalah, ya, kita harus lebih mengedepankan dulu, ya, untuk memberikan reward daripada kita memberikan punishment. Kemudian yang kedua, ya, di dalam hal reward and punishment ini ada konsep namanya targhib wa tarhib. Targhib artinya memotivasi, mendorong. Tarhib artinya mengancam, ya, memberikan ancaman. Itu konsepsi Islam. Targhib wa tarhib. Tarhib kita mendorong agar anak melakukan sesuatu dengan mengharap balasan dari Allah. Tarhib kita ancam agar anak takut atas, ya, siksaan dari Allah. Dan ini pun juga ada koridornya. Kaidahnya adalah at-targhibu muqaddamun minat tarhib. Memberikan motivasi lebih didahulukan daripada memberikan ancaman. Ancaman belakangan. Motivasi dulu. Sebagaimana kita memberikan apresiasi duluan dan kita tidak memberikan hukuman dulu. Kemudian yang ketiga, hukuman itu pun bertingkat-tingkat sesuai dengan jenis perbuatan anak, sesuai dengan usia anak, ya, sesuai dengan kondisi dan seterusnya. Hukuman tidak mesti harus berupa fisik. Sebagaimana hadiah juga tidak harus berupa materi. Disebutkan oleh para ulama di antaranya Syekh Yusuf Muhammad Al-Hasan, hukuman itu bisa mulai dari misalnya, ya, dengan memberikan pandangan mata, memicingkan mata, melotot, itu juga bisa menjadi hukuman. Atau kita menunjukkan ekspresi wajah tidak suka kepada anak, karena anak bisa membaca ekspresi wajah sebenarnya. Ya, sebelum dia bisa baca tulis, mereka sudah lebih mampu sebenarnya untuk membaca mimik muka. Ya, jadi kita menunjukkan wajah yang nggak suka itu juga merupakan bagian dari hukuman. Ya, lalu kemudian juga termasuk bagian dari hukuman, misalnya kita tidak memberikan sesuatu yang disukai oleh anak kita. Misalnya, ya, dia suka dengan ice cream, karena dia habis melakukan sesuatu kesalahan, kita berikan hukuman dengan tidak kita berikan es krim. Itu termasuk hukuman. Hukuman juga bisa termasuk tahdid, memberikan pembatasan. Misalnya dia biasanya sore hari Sabtu sepedaan 1 jam. Karena dia melakukan kesalahan, boleh kita berikan hukuman sepedaannya hanya setengah jam misalnya. Itu juga termasuk hukuman. Ya, artinya di sini, ya, kuncinya kita perlu belajar. Kita terus harus belajar, termasuk di dalam kaidah memberikan hukuman dan memberikan hadiah, reward and punishment. Karena ini semua ini seperti obat, ada dosisnya, ada kadarnya. Nggak boleh kekurangan, nggak boleh kelebihan. Dan ini juga membutuhkan ilmu dan membutuhkan pengalaman. Nah, wallahu a'lam bishawab. Apa yang dilakukan orang tua apabila anaknya menjadi korban bullying teman-teman sekolahnya? Ya, jadi kalau anak Anda dibully oleh teman-temannya, ya, maka sebenarnya kita sebagai orang tua nyantai aja. Loh, kok nyantai, Ustadz? Iya. Sampai kita melihat bagaimana kondisi anak kita. Kalau anak kita sedih, anak kita misalnya dia tertekan, nah berarti ada yang keliru di dalam cara pendidikan kita. Ya, berarti di dalam kita mendidik anak kita, berarti ada yang keliru. Berarti selama ini kita mungkin kurang memberikan pondasi-pondasi. Kalau anak kita misalnya biasa saja, ya kita nggak perlu permasalahkan bullying. Berarti anak kita ini sudah menjadi sosok yang kuat. Kuncinya ibu-ibu sekalian untuk membangun anak-anak yang tangguh, anak-anak yang kuat, itu adalah pendidikan tauhid, pendidikan akidah kepada anak kita. Karena apabila anak kita memiliki akidah yang kuat, tauhid yang kuat, kita didik hatinya terkait, terkoneksi, terjalin dengan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mengajarkan konsep keikhlasan bahwa sejatinya
semua apa yang kamu lakukan nak, itu adalah untuk meraih atau mencari ridhonya Allah. Tidak untuk mencari ridhonya manusia. Tidak untuk mencari pandangan manusia. Orang yang muwahhid, yang dididik mentauhidkan Allah akan menjadi orang yang tangguh, yang kuat. Karena dia tahu, dia sadar, nggak ada yang bisa memberikan madarat dan maslahat kepada dirinya kecuali Allah. Nabi yang mulia alaihissalam memberikan nasihat kepada Abdullah ibnu Abbas masih kecil. Apa kata Nabi? Ya hulam, annal ummata law ijtama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka. Wa in ijtama'u ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaika. Wahai nak, seandainya umat ini bersatu, mereka bersatu untuk memberikan kamu manfaat, mereka nggak akan bisa memberikan kamu manfaat kecuali yang sudah ditentukan oleh Allah. Demikian pula seandainya mereka ini bersatu untuk memberikan kamu madarat, bahaya, nggak akan bisa mereka memberikan kamu bahaya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk kamu. Karena Allah yang an-nafi' wad-dhar, yang memberikan manfaat dan memberikan bahaya, Allah. Bukan manusia. Dan ucapan manusia itu tidak akan menyebabkan kita menjadi tinggi atau menyebabkan kita menjadi rendah. Itu harus kita ajarkan kepada anak kita. Dan ini konsepnya harus dimulai dari mengajarkan anak mengenal dirinya sendiri. Ma'rifatun nafsi, ma'rifatun dzat. Mengenal dirinya. Dan ini butuh proses, butuh waktu. Tidak instan memang. Ya. Dia harus mengenal dirinya. Karena ini manfaatnya banyak. Dia akan mampu untuk bisa regulasi emosinya, dia bisa mengenal dirinya, dan kemudian ya intinya dia akan banyak hal-hal positif dengan dia mengenal dirinya. Dan untuk mengenal diri tentunya nggak bisa kita lakukan kecuali dengan kita memperkenalkan penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Man arafa rabbahu arafa nafsahu. Siapa yang mengenal penciptanya akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang mengenal penciptanya akan lebih mengenal dirinya, afwan. Nah, baik, kemudian mana ini kok yang tadi kegeser-geser ya? Loh, ini kok semakin banyak pertanyaannya? Iya, Ustaz, semakin banyak. Mau dipilih aja. Ustaz yang pilih. Ustaz Afwan mau bertanya, bagaimana dengan pola asuh yang terbawa dari luka masa lalu? Semisal dulu saat kecil kita sering dimarahi, saat kecil kita selalu diacuhkan, saat kecil kita sering ditinggal-tinggal, yang membuat kita saat kecil menjadi sedih dan berkecil hati. Saat menjadi ibu sudah bertekad untuk tidak melakukan apa yang kita terima dulu, tapi secara tidak sadar kita malah melakukan itu ke anak kita. Jadi seperti rantai pengasuhan yang salah. Lalu harus bagaimana ya Ustaz? Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Baik. Inner child. Ya. Jadi sebenarnya kunci untuk kita bisa memutus rantai inner child ini adalah dari kesadaran kita. Kesadaran kita yang itu merupakan taufik dari Allah. Artinya ketika Anda tahu yang Anda lakukan ini salah, ya, itu berarti alhamdulillah. Itu hidayah taufik dari Allah. Tapi memang kita sebagai manusia, kita nggak bisa sempurna. Kita akan ada kalanya kita akan jatuh kepada kesalahan-kesalahan tanpa kita sadari. Itu manusia. Tapi alhamdulillah, meskipun kita melakukan kesalahan, ya, lalu kemudian kita segera sadar, maka itu adalah taufik dari Allah. Artinya ketika Anda tahu Anda melakukan kesalahan, Anda sudah berusaha ini. Saya tidak akan melakukan hal yang sama, tapi tanpa kita sadari. Ketidaksadaran kita ini kan tidak permanen, cuma sementara, ya kan? Artinya tanpa kita sadari kita melakukan, lalu kemudian kita sadar. Nah, berarti kita tahu. Nah, ketika kita tahu, kita sadar, maka segera kita perbaiki. Nabi mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak keturunan Adam itu khata'. Ada tasdid di atas to-nya. Artinya itu bolak-balik melakukan kesalahan. Bukan cuma sekali, dua kali. Bolak-balik. Itu kita manusia. Tapi kata Nabi SAW, wa khairul khata'ina tawwabun. Sebaik-baik orang yang melakukan bolak-balik kesalahan, dia selalu bolak-balik bertaubat kepada Allah. Selalu memperbaiki dirinya. Dan dia minta tolong senantiasa kepada Allah. Agar Allah menjaga dan memelihara dia. Dan dia bekerja sama dengan pasangannya untuk mengingatkan dia. Nah, ini adalah di antara caranya. Wallahu a'lam bishawab.
Ana mau bertanya, Ana punya anak perempuan remaja, qadarullah ketahuan pacaran dan pihak sekolah memanggil untuk menghadap ke sekolah dan Ana langsung ambil tindakan untuk dia berhenti di sekolah tersebut karena Ana ingin memasukkan dia ke pesantren. Apa yang Ana mau tanyakan, apakah langkah tindakan Ana benar atau salah, Ustadz? Baik, untuk mengatakan benar dan salah, ya itu tidak semudah itu ya. Mungkin bisa saya katakan benar. Tindakan Anda benar. Tapi belum tentu tindakan Anda itu efektif untuk sang anak. Ya. Artinya kita benar ini, kita menjauhkan anak dari keburukan, dari pacaran. Tapi belum tentu perbuatan kita ini efektif. Maksudnya gimana? Maksudnya ini misalnya si anak, ya, dia pacaran. Ya, kita nggak ngizinin dia pacaran, kita larang. Kita jauhkan dia dari pacarnya. Udah cuma sementara gitu doang. Ini si anak ini dia akan tetap berupaya bagaimana caranya supaya dia bisa pacaran lagi gitu loh. Kenapa? Karena cara kita ini hanya menyentuh bagian kulitnya saja, tidak menyentuh bagian dalamnya. Karena itu makanya ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mendidik anak itu memang butuh ilmu, butuh hikmah, butuh kesabaran, butuh senantiasa meminta tolong kepada Allah, isti'anah kepada Allah, berdoa kepada Allah. Jadi Anda hanya memindahkan ke pesantren, itu tidak menjadi solusi. Seringkali tidak menjadi solusi, bahkan bisa menjadikan masalah baru. Misalnya bisa menjadi masalah buat pondok. Atau bahkan lebih parah lagi adalah si anak Anda ini, dia akan menjauh dari diri Anda. Marah dengan diri Anda. Tidak percaya lagi dengan diri Anda. Ya, intinya dia sakit hati dengan Anda. Dan hubungan Anda, bonding Anda, attachment Anda dengan dia itu rusak. Ketika sudah rusak, akan sulit bagi Anda untuk memperbaiki. Karena perbaikan akan mudah apabila koneksi kita baik, hubungan kita baik, attachment kita baik. Karena itu, cara kita ya seharusnya perbaiki dulu. Ya, attachment kita, koneksi kita, sebelum kita arahkan dia kepada kebaikan, sebelum kita koreksi. Apalagi ini anak remaja, pendekatannya nggak seperti mendekati anak-anak. Tapi pendekatannya adalah wasahibhum sabaan, bersahabat dengan dia di 7 tahun ketiga. Kita menempatkan diri dan menempatkan dia sebagai sahabat. Sebagai sahabat berarti jangan kita sedikit-sedikit menyalahkan, jangan sedikit, meskipun memang tahu salah ya. Tapi ini kita bicara tentang pendekatan. Ya. Karena pendekatan sebagai sahabat itu kita membutuhkan empati. Artinya perlakukan dia sebagaimana Anda kepingin diperlakukan. Apalagi hidayah tidak bisa dipaksakan. Karena itu makanya pendekatan dialogis penting, karena pendidikan itu, tarbiyah itu hiwar wa tafa'ul. Perlu adanya komunikasi, diskusi, dialog, dan interaksi. Jadi Anda perlu ngobrol sama dia, tanya, kamu kenapa sih pacaran, nak? Kita tanya sama dia, cari tahu. Ketertarikan kepada lawan jenis itu tidak berdosa. Tapi mewujudkan ketertarikan itu dengan cara yang salah baru berdosa. Nah itu ya tugas kita mengarahkan. Nah, bisa jadi karena kita belum mengarahkan hal tersebut, ya sehingga si anak akhirnya dia tidak punya panduan, dia tidak punya koridor, ya akhirnya dia wujudkan dengan cara yang salah, diantaranya dengan cara pacaran tadi gitu. Nah ini tugas kita sebenarnya sebagai orang tua untuk mengarahkan tanpa kita istilahnya langsung dengan cara seperti mengkat dan yang semisalnya gitu loh. Ya, nah jadi coba kita memperbaiki cara kita di dalam melakukan approaching atau pendekatan kepada anak perempuan kita tadi. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, ini mungkin yang terakhir ya. Baik. Ustaz, bagaimana teori self healing menurut pandangan Islam, Ustaz? Self healing ketika merasa lelah dalam mendidik anak. Yang pertama, wallahu a'lam bishawab, ya. Karena saya nggak tahu gambarannya self healing itu seperti apa. Karena al-hukmu 'ala syai'in far'un an tasawwurihi. Menghukumi sesuatu harus tahu bagaimana deskripsi tentang sesuatu tersebut. Apa yang dimaksud dengan self healing? Yaitu sesuatu yang saya harus tahu dulu nih, bagaimana gambarannya, bagaimana cara-caranya. Intinya semua teori-teori yang ada secara asal hukumnya mubah. Secara asal. Ya, secara asal mubah. Tapi
perhatikan, apabila itu berasal dari orang-orang kafir, maka kewajiban kita yang pertama, kita harus memiliki filter. Dan filter kita itu adalah Islam, terutama akidah. Meskipun hukum asalnya mubah, dalam hal yang bersifat technical, practical, tapi kita harus punya filter nih. Karena kalau kita nggak punya filter, bisa-bisa tanpa sadar kita bisa jatuh kepada kesalahan-kesalahan yang kita nggak ketahui. Contoh misalnya, ya ini bukannya ini ya, bukannya langsung menyalahkan, tidak. Karena saya nggak tahu self healing. Cuman kalau misalnya di dalam self healing itu ada meditasinya, kenapa kita harus meditasi? Sementara kita sudah punya zikir kepada Allah. Lalu kemudian misalnya di dalamnya itu ada yoga. Yoga itu adalah ya dikatakan senam, tapi sejatinya berasal dari ritual peribadatan kepada ya dewa matahari. Sedang gerakan-gerakan mengagungkan matahari. Makanya para ulama kita mengharamkan yoga. Ya. Atau di dalamnya ada misalnya cara-cara untuk regulasi emosi. Agama kita sudah lengkap cara bagaimana kita memanage emosi. Misalnya self healing, kita beli bola bergerigi dengan cara dipencet-pencet kayak gitu kan. Ya sebenarnya secara asalnya boleh-boleh aja, tapi ada petunjuk yang lebih baik, yaitu petunjuknya Rasulullah. Ya kita ikuti itu gitu loh. Nah, tapi Allah alam bisawab ya. Kalau saya kurang tahu ya bagaimana detail daripada self healing, sehingga sesuatu yang tidak kita ketahui maka tidak bisa kita hukumi sampai kita tahu bagaimana gambarannya. Baik ibu-ibu sekalian mulakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin yang terakhir ya, karena saya lihat pertanyaannya sisa ini ya. Tapi kok panjang ya? Dulu anak alhamdulillah dari segi materi berlebih. Afwan, bukan bermaksud riya. Riya itu memamerkan amal soleh. Memamerkan kekayaan tidak termasuk riya. Anda punya mobil, Anda pamerkan bukan riya. Ya, tapi itu adalah termasuk perbuatan yang tidak baik. Riya itu ketika kita memamerkan amal soleh. Nah, namun alhamdulillah sekarang anak dan anak-anak memiliki kondisi yang bertolak belakang dari kondisi anak dahulu, yaitu kehidupan kita. Hari ini kita punya uang, besok kita bisa jadi nggak punya uang. Ya, kadang anak suka sedih, karena kalau anak minta anak sesuatu, tunggu kalau ada rezeki. Kadang anak suka kasbon sama teman anak, dan dibayar setelah mantan suami anak kirim uang. Kebetulan anak single parent. Salahkah anak Ustadz? Anak melakukan kasbon karena anak mau setidaknya mereka sudah pernah coba walaupun sekali. Setelah itu kalau ada rezeki lagi belinya, jadi kasbonnya hanya sekali aja, syukran. Jadi nanya hukum kasbon, hukum hutang ya. Hukum hutang itu sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi secara asal sebagian ulama mengatakan itu sesuatu hal yang dibenci. Kita ya sebagian ulama mengatakan makruh berhutang. Tapi bagi orang yang dihutangi ya itu adalah suatu hal yang dianjurkan dia memberikan hutang. Karena biasanya orang yang berhutang itu dia dalam kondisi kesulitan. Ya. Nah, lalu kemudian juga berkaitan dengan anak-anak kita yang menginginkan sesuatu, maka kita ajarkan konsep sabar, ya, konsep kesabaran kepada anak kita. Kita ajarkan mereka berdoa ketika menginginkan sesuatu. Nak, ayo doa nak kepada Allah ya nak. Kita doa agar Allah memberikan rezeki kepada Umi, agar Umi bisa membelikan kamu hadiah tersebut. Ajarkan dia berdoa, kemudian ajarkan dia bersabar. Ajarkan kepada dia bahwasanya Allah mendengarkan doa kita dan Allah akan penuhi doa kita. Tapi bagaimana cara Allah memenuhi doa kita, ajarkan pula. Yaitu bisa Allah kabulkan segera, bisa Allah tunda, dan bisa Allah simpan itu sebagai perbendaharaan kita nanti di hari kiamat yang tentunya jauh lebih baik. Atau bisa jadi Allah ingin menjauhkan kita dari keburukan. Ya. Nah, itu kita ajarkan mereka berdoa. Oleh karena itu, ya, jadi sebenarnya kita nggak perlu sampai harus berhutang, kecuali kalau memang yang menurut kita itu adalah suatu hal yang bermanfaat dan kita sanggup untuk membayar hutang tersebut, maka ya silakan. Tapi kalau saya pribadi tidak menganjurkan. Allah Ta'ala alam bisawab, yang kali ini sudah pukul 16.41 dan sepertinya sudah mau nyampe yang jemput saya untuk kajian kita di sore hari ini, sehingga saya cukupkan dulu sampai di sini. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan atau yang mungkin
menyakitkan hati. Yang benar datangnya dari Allah, yang batil datangnya dari diri saya pribadi. Kita tutup dengan mohon maaf ya, penutup akan saya serahkan kembali kepada host atau pembawa acara kita. Nah, barakallahu fikum jami'an. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fik. Mungkin ini Ustaz sebagai kata penutup Ustaz sedikit aja sebagai apa ya, memberikan closing statement buat kita semua Ustaz sebelum saya tutup. Baik. Biasanya closing statement itu disampaikan oleh host biasanya ya. Ya, ini mungkin karena lebih enak Ustaz yang nyampaikan aja. Oh gitu ya. Pesan sekalian, pesan buat kita semua. Baik, nah, baik jamaah sekalian, para ummahat dan para akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya karena waktu ya, jadi pesan saya itu sebagaimana tadi diminta singkat saja. Ya, yaitu antuna ini ketika Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai seorang muslimah, seorang wanita, maka bersyukurlah kepada Allah. Karena wanita itu Allah muliakan. Allah muliakan sebagai anak perempuan, Allah muliakan sebagai istri, dan Allah muliakan sebagai ibu. Karena itu jaga, syukuri, dan terus pelihara, dan jadikanlah kelelahan antuna itu adalah sesuatu yang akan membuahkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon izin ya sekaligus karena yang menjemput saya sudah datang. Ya barakallahu fikunna jami'an. Ya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Dan baik ibu-ibu, karena memang terbatasnya waktu, mudah-mudahan nanti suatu saat kita bisa belajar lagi bersama Ustadz Abu Salma Muhammad. Untuk itu, marilah kajian ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan buat semuanya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kajian bakti dengan tema-tema yang lain yang insya Allah bermanfaat buat kita semua. Akhirnya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.